Hai guys, welcome back to my channel Estetik Pengetahuan. Di video kali ini gue akan kasih tahu bagaimana cara memilih pasar yang baik di bibit ya. Dan ini tampilan awal kalian saat masuk ke aplikasi bibit. Di sini kalian akan disuguhkan dengan 3 pilihan. Yang pertama pasar uang, yang kedua obligasi, yang ketiga saham ya. Di sini akan gue jelasin dari pasar uang dulu ya. Saat kalian tekan ya tombol yang tadi, akan tersedia banyak pilihan untuk kalian berinvestasi di bibit ya. Tapi di sini gue akan jelasin secara sederhana ya, cara memilih pasar yang bagus ya di bibit. Di sini ada 1 year return sama experience ratio sama total OM ya. Dan di sini gue jelasin secara sederhana ya. Kalian anggap saja yang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah orang yang jago dalam berinvestasi ya. Dan si A total AUM-nya atau total biaya yang dikelola oleh dia adalah 890 triliun ya. 97 triliun maaf. Yang kedua adalah si B ya, dengan total biaya yang dikelola sama dia yaitu 766 triliun. Si C 625 triliun, si D 4076 triliun. Dan 1 year return itu adalah total keuntungan yang dikelola oleh si A dari 897 triliun telah berkembang menjadi 2,86%, dan yang si B dari 766 triliun telah berkembang menjadi 5,32%. Si C dari 6025 triliun berkembang 2,87%. Si D dari 4,76 triliun berkembang menjadi 3,2% ya. Dan di sini ada expense ratio ya. Expense ratio itu jadi biaya yang kita harus bayar ke dia selama kita berinvestasi di sini. Contohnya kita berinvestasi di si B, maka biaya yang kita harus keluarin selama berinvestasi di sana atau selama kita menitipkan dana di sana ya, yaitu 1,10%, atau si A yaitu 1,27%, si C 1,1%, si D 1,14% ya. Jadi di sini kalian gue dapat simpulin, kalian harus cari yang satu ya returnnya bagus ya, seperti ini nih, yang si B 5,32% ya. Tapi di sini expense ratio-nya 1,10%. Kita cari yang bagus ya, yang expense ratio-nya kayak ini nih 0,29%, tetapi keuntungan dari total biaya yang dikelola dia cuma sedikit ya, 1,84% selama 1 tahun ya. Nah gue saranin yang ini nih, money market fund ya. Dan di sini dia mengelola 2,27 triliun dengan keuntungan 4,58%, dan biaya yang kita harus bayar atau expense ratio 56% ya. Dan di sini bisa kalian lihat grafiknya lurus ke atas ya. Kalian bisa lihat ya, rata-rata kalau kalian pilih produk pasar uang, si grafiknya itu lurus cenderung ke atas ya. Dan di sini kita lanjut ke obligasi ya. Di obligasi juga hampir sama, tetapi di sini
dari segi grafik agak lumayan berbeda ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri satu return FNS ratio sama total biaya yang dikelolanya ya. Dan di sini juga kita bisa min ya, atau minus atau berkurang dana kita ya. Di Mandiri Investasi Obligasi Nasional nih, dia dari 1 tahun kemarin ya, total biaya yang dikelola dia yaitu 1,13166B ya. Tetapi di sini bukannya untung ya, tetapi malah rugi 2,33% ya. Anggap saja kalian nitipin dana di sini di Mandiri Investasi Obligasi Nasional 10 juta. Selama 1 tahun si dana yang 10 juta itu bukannya bertambah tetapi berkurang. Dan bisa kalian lihat ya, dari segi grafiknya juga lumayan agresif ya, kayak bukit gitu, kayak gunung. Sedangkan yang di pasar uang kan semuanya hampir cenderung untung ya. Dan di sini gue akan kasih tahu pasar yang bagus ya buat kalian pilih, yaitu kita lihat. Nah, yang ini nih, Stabil Fund. Di sini bisa kalian lihat dana yang dikelola sama dia itu 761 triliun, dan di sini bertambah 8,73% ya. Di sini sedikit meningkat dari penghasilan pasar uang tadi yang rata-rata 5% ke bawah ya. Kalau di obligasi kita bisa dapat 8% sampai 7% ya. Gue saranin kalau kalian mau berinvestasi di obligasi, mending di sini nih, Stabil Fund. Kita lanjut ke saham. Di saham ini kalian harus pintar-pintar ya cara memilihnya. Di saham juga kalian bisa untung banyak, tetapi kalian juga bisa rugi banyak ya. Di sini ada sampai yang minus 8,50% ya, cukup banyak sekali. Di sini sangat-sangat banyak yang minus ya, sampai minus 10%. Waduh, kalau kita investasi 10 juta minus 10% dari 1 tahun yaitu 1 juta ya, lumayan rugi banget tuh. Jadi di saham itu bisa disebut keuntungannya sangat-sangat banyak, tetapi kerugiannya juga sangat-sangat banyak. Di sini pasarnya sangat bukan pasarnya, tetapi orang yang jago dalam berinvestasi dari 1 tahun berinvestasi dia atau main saham malah minus 21,54%, 19,42%, sangat-sangat banyak ya. Kita lihat yang paling untung di sini mana ya? Sabar, kita cari dulu. Nah, ini. Kalau di obligasi tadi 8% ke bawah, kalau di pasar uang 5% ke bawah, sedangkan di sini ada sampai yang menambah 12,85% ya. Atau kalau kita ya investasi 10 juta nambah dalam 1 tahun itu hampir 1.200.000-an ya. Kalau kita berinvestasi di saham di sini di Bibit. Dan kita lihat grafiknya juga. Nih, gue akan jelasin. Di sini ada cager. Selama cager itu ya, pertumbuhan itu biaya yang dikelola dia. Sedangkan expense ratio kalian juga udah tahu ya, biaya yang harus kalian bayar atas penggunaan jasa dia. Sedangkan yang drop down itu jadi
selama dia berinvestasi nih selama 1 tahun ini dia pernah naik lalu down, yaitu turun ya. Di sini turun lalu naik lagi, di sini turun lagi. Jadi bisa gue simpulkan di sini kalian itu dana yang kalian kelola, yang kalian titipkan di sini dananya naik dan turun terus ya. Tidak seperti pasar uang yang naik terus ya, tetapi keuntungannya kecil ya, beda sama yang di sini. Kita harus pintar-pintar cari tempat untuk kita berinvestasi atau pasar yang bagus ya gitu. Ya mungkin segitu buat konten kali ini. Gue juga investasi 3 juta ya. Gue di pasar uang sama di obligasi yang tadi gue tunjukin. Baru beberapa hari gue baru dapat 6.484 perak ya, atau plus 0,21. Jangan lupa ya buat kalian buat like, share, dan jika kalian tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Salam dari channel Estetik Pengetahuan. Semoga kalian sukses selalu ya, oke? Bye bye.